Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Dwi Ramadila dengan NIM 103102400061. Nah, di sini aku mau jelasin tentang tugas algoritma pemrograman di mana eh, aku mau jelasin 3 soal dari tugas. Yang pertama, yaitu buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan. Kemudian dengan inputan terdiri dari bilangan bulat X dan Y, kemudian keluarannya itu terdiri dari hasil X dipangkatkan Y. Nah, dengan catatan menggunakan asterisk perkalian, tapi dilarang menggunakan math. Nah, di sini ada contoh masukan dan keluarannya, di mana ini contohnya sendiri itu ada masukannya 2, X-nya 2 dan Y-nya 2, terus keluarannya 4. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua tuh contohnya ada 5 dan 3, di mana X-nya 5, Y-nya 5, Y-nya 3, kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, kita langsung aja ke programnya. Bentar. Oke. Nah, nomor 1 itu kan perintahnya mencari, disuruh mengidentifikasi bilangan pangkat gitu ya. Nah, di sini aku bikin fungsi. Fungsinya adalah def pangkat, namanya pangkat dengan parameternya itu ada Y dan X gitu ya. Nah, terus aku kasih kondisi juga di mana jika Y sama dengan 0, maka return 1. Kenapa? Karena jika bilangan X dipangkatkan dengan Y sama dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Makanya ini returnnya ke 1 gitu. Nah, kondisi lain, ini sama aja sama else gitu ya. Ketika kondisi if ini sudah terlaksana gitu, nanti ada perintah baru return ke X dikalikan fungsinya tadi pangkat X min X, Y min 1 gitu. Kenapa Y min 1? Karena ketika dimasukkan Y, dia akan mengoperasikan Y min 1 untuk bilangan berikutnya. Jadi kalau misal kita inputkan, untuk X-nya 5, kemudian Y-nya 3. Nah, artinya 3, 3 kan adalah bilangan dari Y. Nah, itu tuh dikurangi 1 untuk operasi berikutnya. Jadi 5 dikali 3, kemudian hasilnya dikalikan 2, terus berikutnya dikalikan 1 sampai 0 gitu. Nah, terus di sini ada hasil sama dengan pangkat. Jadi di sini ada variabel hasil untuk mengidentifikasi dari fungsi pangkat Y, X sama Y ini. Terus aku kasih perintah print dengan hasil dari X dipangkatkan dengan variabel Y adalah variabel hasil. Gitu. Nah, tadi kan udah aku masukin variabel X-nya 5, Y-nya 3, terus 5 pangkat 3 adalah 125 gitu. Nah, kemudian next ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah deret Fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke 0 dan ke 1 adalah 0 dan 1. Dan nilai suku ke N selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, secara umum ini dapat diformulasikan sebagai Sn sama dengan Sn-1 ditambah Sn-2. Berikut ini adalah contoh nilai deret Fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret Fibonacci tersebut. Nah, di sini juga ada contohnya N-nya berapa, nanti Sn-nya berapa gitu. Nah, di sini contohnya ada 10, dengan N-nya 10, Sn-nya menjadi 55 gitu. Nah, kita masuk ke programnya. Programnya sendiri aku buat fungsi dengan nama Fibonacci, parameternya N, kemudian aku beri kondisi jika
N sama dengan 1, maka return ke 0. Karena Fibonacci 0 itu sama dengan 0. Kemudian kondisi lain elif N sama dengan 1. Itu return ke 1 karena sama aja basis dari Fibonacci sama dengan 1 itu hasilnya sama dengan 1 gitu. Nah, untuk kondisi yang terakhir itu ada return ke Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2 sesuai dengan kondisi yang udah ada di soal gitu ya. Nah, return Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2 ini sebagai rekursinya gitu. Kemudian ini aku kasih variabel N sama dengan input masukkan nilai N. Kemudian variabel hasil dari Fibonacci N-nya itu sendiri, kemudian print hasil. Nah, di sini aku mau coba masukin 10, kemudian nah 55 sesuai sama yang di soal tadi. Kemudian untuk nomor 3, itu soalnya pola. Nah, soalnya itu buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan ini apa nggak kelihatan adalah masukan dari user gitu. Dan di sini juga ada contohnya dari masukannya 5, kemudian ini polanya tuh keluar seperti ini gitu ya. Nah, masuk ke programnya, aku bikin fungsi dengan namanya tuh pola, terus parameternya n, kemudian aku beri for i in range 1, n plus 1. Kemudian aku print bintang dikalikan dengan I gitu. Nah, jadi ini tuh mulai dari 1 sama sampai dengan N plus 1 gitu. Jadi kalau misal N-nya aku tulis 10, berarti range-nya itu 1 sampai 11 gitu. Nah, ini aku kasih variabel N di mana inputan untuk masukkan nilai N-nya. Terus aku panggil lah itu fungsi pola ke N-nya itu. Nah, di situ bisa kita run jika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3. Nah, polanya kan seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.